Shalom. Hari ini kita belajar mengenai syarat utama untuk berhasil. Tapi ini yang part 3. Yang pertama saya katakan bahwa yang membuat kita bisa berhasil adalah merenungkan firman Tuhan. Ya berdasarkan Yohanes 1 ayat 8. Untuk kita merenungkan firman Tuhan, memeditasi siang dan malam. Dikatakan bahwa Tuhan yang ngomong ya. Kita akan berhasil dan beruntung. Makmur, berhasil dan makmur gitu. Yang kedua, minggu lalu saya bicara masalah syarat utama untuk berhasil adalah kita mengenal kemampuannya Tuhan. Karena kita tahu bagaimana siapa yang kita percayai, itu yang seharusnya kita kenal. Bagaimana kemampuan daripada orang yang kita percayai. Yang minggu lalu saya bahas setelah dari Yosua 1 itu, kemudian bagaimana si Yosua itu melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dan ternyata berhasil gitu loh. Allah menyatakan dirinya, Allah menyatakan siapa dia, kemampuannya. Bagaimana dia bisa menaklukkan semua bangsa Kanaan yang Tuhan suruh untuk orang Israel untuk tumpas. Dan kuasa Tuhan menyertai mereka. Hari ini kita bicara masalah yang ketiga. Jadi pertama cara renungkannya, kedua Tuhannya, mengenal Tuhannya. Sekarang yang ketiga adalah mengenal diri kita di dalam Tuhan. Siapa kita di dalam Tuhan? Tetap yang awal itu adalah merenungkan firman Tuhan untuk bisa kenal Tuhan. Merenungkan firman Tuhan untuk bisa kenal diri kita. Karena kan yang berhubungan antara kita sama Tuhan. Jadi tujuan kita merenungkan firman Tuhan adalah dua hal ini. Siapa itu Tuhan? Siapa diri kita? Ketika saya bertanya sama Tuhan, kenapa sih orang Tuhan malas merenungkan firman Tuhan? Kenapa sih orang tidak berusaha mengambil waktu dan menganggap bahwa ya dia harus merenungkan firman Tuhan, mencari firman Tuhan gitu loh. Kenapa sih? Ya Roh Kudus dalam hati saya berkata bahwa karena merenungkan firman Tuhan itu dianggap bukan hal yang penting. Kerja itu jadi nomor 1. Itu nomor 1. Ngerenungin apa ada duitnya. Apa bisa menghasilkan. Jadi tidaklah penting gitu loh. Bahwa merenungkan, mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenaran itu bukanlah nomor 1. Bukanlah itu yang terpenting. Enggak penting gitu loh. Jadi karena enggak terlalu penting dan tidak dianggap penting. Kerjaan lebih penting. Cari duit lebih penting. Jadi mengambil porsi untuk memulai hari itu dengan kerja itu yang terpenting. Nah, tapi problemnya Tuhan bikin aturan main. Cara kerjanya Tuhan adalah renungkan firman Tuhan dulu, maka engkau akan cari kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya. Maka engkau akan berhasil, yang lain akan ditambahkan. Tapi enggak peduli gitu loh. Manusia tuh enggak peduli, orang Kristen enggak peduli. Emang gue pikirin, kerja itu gue mesti dapat duit. Merenungi firman Tuhan, apa bisa menghasilkan, apakah bisa membuat gue berhasil. Tapi itulah yang terjadi di dalam dunia. Bahwa orang Kristen tidak percaya bahwa merenungkan firman Tuhan itu adalah jalan menuju keberhasilan. Enggak percaya. Nah, itu keputusan kita masing-masing. Ya saya ngomong begini,
Ya, si Andrew Wommack dia cerita. Ini kalau nggak salah tahun lalu deh khotbah. Dia adalah orang yang paling miskin saat itu. Yang saya maksud, dia memang pernah mengalami kemiskinan yang ekstrim. Yang 2 minggu dia nggak makan, benar-benar nggak makan. Sini ada yang pernah nggak makan? Selama 2 minggu. Nggak usah 2 minggu lah, sehari total nggak makan, bukan puasa ya, karena nggak ada duit. Ada yang pernah? Jadi dia cuma minum air minum doang, air putih doang, air minum. Dan dia ya dengan istri yang dalam keadaan hamil. 2 minggu juga nggak makan. Bisa bayangkan betapa susahnya, kesulitan yang dihadapinya. Apakah kita pernah ngalamin seperti itu? Semiskin-miskinnya kita pasti pernah makan. Pasti makan. Sesusah-susahnya kita pasti kita makan. Saya waktu dengar cerita kayak gitu, waduh, parah banget. Tapi sekarang dia ngomong, di tangan dia sudah menghasilkan selama 19 tahun. 43 miliar, saya ingatnya sekitar 43 miliar sebulan. Kali 12, dikali 19, 10 triliun. Dari orang yang paling miskin. Dan dia katakan, di tangan saya sudah menghasilkan 10 triliun. Saya lupa kalau dia ngomongnya berapa ininya, ratusan juta dolar. Gimana dia bisa keluar? Dari kemiskinan yang ekstrim, itu bisa menghasilkan uang. Memang itu buat pelayanan. Itu bisa menghasilkan uang begitu luar biasanya. Dan sekarang boleh dikatakan menjadi yang terbesar, pelayanan yang terbesar. Visi dia untuk memuridkan. Jadi membangun sekolah-sekolah Alkitab. Bagaimana dia bisa mengalami pembalikan seperti itu? Apa rahasianya? Cuma satu. Dari semua yang saya baca, dari apa yang saya dengerin dari semuanya. Saya dengerin dia udah ratusan. Cuma merenungkan firman Tuhan. Sehingga dia mendapatkan pengertian pewahyuan. Tapi orang Kristen ngerenung firman Tuhan. Aduh. Masa dengan baca Alkitab gue bisa percaya? Apa masa bisa ngasilin duit? Apakah dengan baca Alkitab gue bisa keluar dari kemiskinan? Bisa berhasil? Masa sih? Kalau saya sudah melihat apa yang terjadi, saya percaya kok. Saya cuman firman yang kita renungkan. Karena kita tahu apa yang siapa Tuhan kita. Dan kita tahu siapa diri kita. Itu akan bisa merubah hidup. Kalau percaya. Tapi saya akui ini gak mudah. Sangat tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah. Merubah sifat karakter, gen yang sudah ada nempel di diri kita. Untuk merubahnya, bukan perkara yang mudah, tetapi bukan perkara yang mustahil. Ya, saya bicara sedikit.
Kenapa orang kaya tetap kaya, anaknya kaya? Orang miskin, orang menengah, bapaknya menengah susah, anaknya pun juga ngalamin susah. Kenapa orang kaya anaknya bisa berhasil? Tetapi orang susah anaknya susah berhasil. Itu pertanyaan yang saya dalam beberapa hari saya muncul aja gitu. Kenapa orang kaya mempunyai anak yang bisa berhasil? Saya ingat teman saya, teman SMA saya. Itu bapaknya meninggal waktu saya masih SMA. Sekitar umur 16 tahun. 15-16 tahun bapaknya meninggal. Bapaknya memang berhasil. Itu jadi dia punya teman saya laki-laki, dia ada tiga anaknya 3 gitu. Jadi teman saya ini anak paling gede. Saya kenal yang anak yang satu lagi, adiknya saya kenal, atunya lagi saya kurang gitu kenal. Satu sekolah dulu di Semak 1. Bapaknya nggak ada, udah meninggal. Dan yang saya tahu, saya pernah dengar usaha dari bapaknya itu kayak orang karena joinan gitu ya, entah diambil alih atau gini, pokoknya bermasalah. Tapi karena saya kenal mereka, karena saya masih ada hubungan, itu saya melihat 3 anak yang laki-laki ini semuanya berhasil. Yang satu jadi akuntan, punya sendiri. Satu lagi saya nggak tahu, ada yang paling kecil. Yang saya maksud begini, ini orang, teman saya ini, bapaknya udah meninggal umur 16. Siapa yang ngajarin dia untuk usaha? Sekarang dia usaha. Kalau lihat di Facebook ya tuh anak pergi-pergi mulu. Anaknya satu kuliah di Kanada atau di Amerika lah. Kenapa orang kaya, walaupun bapaknya udah meninggal, anaknya tetap bisa kaya? Orang susah, mau jadi kaya, itu susah. Setengah mati untuk bisa kaya. Dan jarang sekali itu yang bisa kaya. Ini fakta. Itu yang fakta terjadi dalam dunia bahwa ya seperti itu. Kenapa orang kaya anaknya kok mudah berhasil? Itu ada yang namanya gen, sifat karakter yang nempel. Roh yang nempel. Roh keberhasilan, roh kegagalan, roh ketakutan, roh kekhawatiran. Itu yang nempel. Yang nempel di mana? Di anaknya. Yang ada di bapaknya, orang kaya, bapaknya kaya, anaknya nempel seperti itu. Roh yang berani, roh yang berhasil, roh yang berjuang, itu ada di dalam anaknya. Tapi kalau anak yang dia berasal dari orang tua yang susah, yang ada nempel ke anaknya, roh takut, roh khawatir, roh gak berjuang, roh males, roh ya seperti itu. Yang gak membuat dia itu punya sebuah daya juang. Itulah kenapa ketika saya renungkan, itulah kenapa orang kaya anaknya kemungkinan besar itu bisa kaya. Karena ada yang namanya kekuatan dalam diri anak itu yang dipunyai berasal dari bapaknya. Apakah bisa berubah? Bisa. Tapi susah. Karena gen itu sifatnya udah namanya sel saraf. Jadi sel-sel dalam tubuh kita di otak kita. Sehingga ya contohnya kalau bapaknya pemarah ya anaknya pemarah. Bapaknya suka manis ya anaknya suka manis. Jadi semuanya tuh nempel, apa yang ada di orang tua kita tuh nempel ke kita. Jadi di sel-sel saraf kita ini ada gitu loh. Maka ada penyakit keturunan, penyakit jantung ya anaknya bisa nyakit jantung. Kenapa itu memang itu sel. Tinggal kita mempercaya atau menolak itu semuanya.
Yang saya ingin katakan gini, ini sebuah realita kehidupan. Ini real. Sesuatu yang gak bisa kita bantah, tetapi sesuatu yang kita harus bisa ngakui. Oke. Apa yang harus saya lakukan? Gua gak mau kayak bapak gua. Oke. Ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk merubahnya. Kalau kita menganggap ini enteng, ya memang nasib gua begini mau dibilang apa? Ya sudah. Sok. Karena kau menganggap seperti itu, nasibmu jelek, nasibmu harus susah, ya sudah, it's okay. Itulah dirimu sendiri. Saya nggak mau. Saya menolak itu semua. Terus saya begini, saya bersyukur saya punya anak laki-laki. Saya bisa mengajarkan atau saya bisa memberikan ya pendapat lah, wacana untuk anak-anak saya apa yang harus mereka lakukan. Karena kalau laki-laki ngomongnya enak, kalau ngomong perempuan bingung. Kalau perempuan mau ngomongnya baju lah, mau jalan-jalan lah. Tapi kalau laki-laki kan beda. Otaknya harus bisa mencukupi orang tua, harus bla bla segala macam. Kalau perempuan hanya menghabiskan. Karena memang seperti itulah kodratnya. Ya bukan berarti ini juga ya. Yang saya ingin kasih tahu begini. Itu fakta yang terjadi di dalam diri kita. Fakta manusia adalah seperti itu. Bagaimana orang tua kita, demikianlah kita. Lihat aja orang tua kita sekarang. Makanya hukum tabur tua itu berlaku. Kita nih, tadi saya dapat munculnya di pikiran saya begini. Kita nih, saya nih misalnya nih, orang tua saya udah gak ada sih ya. Saya nih gak peduli orang tua. Mau gimana ke orang tua, makannya apalah atau segala macam. Nanti anak saya pun gak akan peduli sama saya. Saya pelit sama orang tua nih. Nanti anak saya akan pelit sama saya. Itu namanya hukum karma, hukum tabur dan tuai. Inilah resikonya. Kalau kita enggak tahu siapa diri kita yang saya akan bahas. Yang saya katakan begini. Di dalam dunia ini yang namanya sifat karakter yang ada di orang tua kita itu bisa kita putuskan, itu bisa kita ubahkan. Tetapi untuk mengubahnya itu sangat susah sekali. Karena memang udah masuk ke daging kita, itu menjadi sifat karakter kita. Bapak kita, emak kita adalah khawatir, otomatis hidup kita akan selalu khawatir. Nggak perlu diomongin, nggak perlu diajarin lu mesti khawatir, kagak. Orang tua kita khawatir, pasti kita hidupnya khawatir. Karena itu sudah ada gennya. Sudah nempel di sel otak kita, di jiwa kita. Nah, terus gimana? Itulah kenapa Kristus datang ke dunia. Untuk nebus dosa kita, untuk nyelamatin kita. Supaya bisa mengubah ini semuanya. Siapa diri kita dulu, manusia lama kita. Itu yang harus dirubah menjadi manusia baru. Coba kita buka dulu. 2 Korintus 5 ayat 21.
Ini yang pertama dulu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Poin pertama yang saya ingin katakan begini. Untuk mengetahui siapa diri kita di dalam Tuhan. Kalau kita enggak ngerti dan kita tidak tahu dan tidak peduli siapa diri kita di dalam Kristus. Ya hidup kita pun juga akan seperti orang tua kita atau seperti dunia. Gak ada perubahan. Yang pertama gini. Kristus yang gak kenal dosa dijadikan dosa. Ya, mati di kayu salib. Supaya di dalam Kristus kita ini dibenarkan. Maksudnya gini. Akibat kita percaya sama Kristus, Allah memandang kita sebagai orang yang benar. Karena melalui darah Kristus kita ini ditebus dosa-dosa kita. Membuat Allah melihat tadinya kita orang yang berdosa, orang yang harus dihukum, diubah menjadi orang yang dibenarkan. Jadi kita ini adalah kebenaran Allah. Jadi Allah memandang kita ini bukan lagi orang berdosa. Jadi salah kalau kita ngomong dalam berdoa, Tuhan saya ini orang yang berdosa. Saya begini Tuhan, saya berdosa sekali. Itu salah. Allah memandang kita, firman katakan, dibenarkan. Kita adalah kebenaran Allah. Allah melihat kita secara roh. Dia tidak melihat secara jiwa atau daging atau fisik kita. Dia melihat rohnya. Yaitu Roh Kudus dalam diri kita. Kudus. Barang siapa menyatu dengan Allah itu menyatu dengan menjadi satu roh dengan dia. Jadi ketika kita percaya sama Allah, Allah memberikan kita kepada kita tuh roh. Roh Kudus namanya. Roh kita dengan Roh Kudus itu nyatu. Dan di-seal. Di-seal itu diproteksi. Di mana tidak akan ada pernah dosa itu bisa nyentuh atau masuk ke dalam roh kita. Jadi sepertiga, kan ada bagian kita roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Jadi masing-masing sepertiga. Nah, tubuh kita itu bisa dosa. Jiwa kita bisa dosa. Roh kita tidak akan pernah bisa berdosa. Karena Roh Kudus. Jadi Allah melihat kita ini bukan secara fisik, tetapi Allah melihat kita anak Allah. Setiap orang yang percaya pada Kristus dijadikan sebagai anak Allah. Jadi Allah melihat kita ini anaknya melalui Roh Kudus, melalui Kristus. Jadi Allah melihat kita bukan manusia berdosa lagi. Bukan manusia yang harus dihukum. Tapi Allah melihat ini anak gua. Tapi kita melakukan dosa. Enggak peduli. Allah ngelihat roh kita kudus. Titik. Dia melihat roh kita kudus. Amin. Dia tidak melihat kita manusia berdosa. Dia tidak melihat jiwa kita yang berdosa. Enggak. Dia melihat diri kita, roh kita itu kudus. Ini harus kita punya. Jadi supaya kita datang ke Tuhan bukan menjadi orang yang penuh dengan jadi seorang pengemis. Atau menjadi orang yang penuh merasa saya tuh adalah orang manusia berdosa, paling berdosa sekalipun. Enggak. Ketika Allah mengampuni kita melalui Kristus, Allah memandang kita sebagai orang kudus. Amin. Bukan orang berdosa lagi. Allah memandang kita sebagai kebenarannya. Dibenarkan oleh Allah. Ini firman yang ngomong, bukannya saya. Yang saya ingin katakan, kita harus kenal diri kita di dalam Tuhan, di dalam Kristus ini kita harus kenalin dulu. Kalau enggak, kita enggak akan jadi sama seperti orang tua kita. Penakut ya penakut kitanya gitu loh. Pemberani ya kita jadi pemberani. Jadi tergantung siapa orang tua kita. Nah, pertama jadi sebegini. Kita harus tahu bahwa kita ini adalah kebenaran Allah. Allah memandang kita sebagai orang kudus. Bukan orang berdosa lagi.
Jadi supaya ketika kita melihat atau kita memandang Allah, ketika kita berdoa, firman katakan dengan keberanian. Dengan keberanian kita masuk ke tata kudusnya. Bukan sebagai manusia berdosa, tapi sebagai anak. Nangkap ya? Jadi tidak ada yang namanya feel guilty. Ketika pun kita melakukan dosa sekalipun, Allah sudah, pokoknya gue udah hapus. Gue gak mandang lu sebagai penjina. Gue gak mandang lu sebagai pembohong. Gue gak mandang lu sebagai pencuri. Gue pandang lu sebagai gue anak. Itu cara Allah memandang kita. Amin. Jadi jangan punya pandangan bahwa Allah itu masih memandang saya jelek. Allah memandang kita total, kudus, bersih. Yang dia pandang karena dia roh, dia memandang roh kita itu kudus. Kalau enggak kita akan selalu merasa feel guilty, merasa enggak layaklah di hadapan Tuhan. Itu semua adalah omong kosong. Kita memang gak layak, tapi karena kita percaya sama Kristus, diampuni dosa kita, kita dilayakkan. Amin. Kita dilayakkan. Bukan karena kita lebih baik, tapi karena kita percaya sama Kristus dan Allah mengelayakkan kita. Amin. Nah, setelah kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan dan Allah memandang kita sebagai orang benar, ya kita mempunyai sebuah keyakinan gitu loh. Sekarang kita mempunyai sebuah keyakinan, Allah pandang gue sebagai orang kudus. Tapi saya masih melakukan hal yang salah, dosa. Itu bukan masalah roh kudusnya, masalah roh kita, tapi masalah di jiwa kita, di tubuh kita, itu yang harus diubahkan. Selama ini nggak berubah, itu ada dalam diri kita. Selama ini nggak berubah, kita selalu mengenakan manusia lama. Iblis selalu akan masuk dan ngerjain kita. Nah, tapi entah saya bahas itu. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Oke, sampai sini dulu. Paulus mengatakan gini, ia yang tidak nyayangin anak yang tunggal itu diberikan untuk mati kasih. Masa yang lain enggak. Yang saya katakan begini, Allah memberikan satu petunjuk. Apapun ya, apapun nih janji Allah, apapun yang kita butuhkan selama di bumi ini, asal kita percaya Allah itu sudah menyediakan dan itu akan kita bisa Allah bisa berikan kepada kita. Efesus 1 ayat 3. Coba lihat. Efesus 1 ayat 3. Ini supaya kita ngerti bahwa Allah itu tidak akan pernah berbohong. Dulu saya pernah khotbahin bahwa Allah gak pernah berbohong ya. Efesus 1 ayat 3 begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Siapa kita di dalam Kristus ini dinyatakan telah diberikan, telah dikasih segala berkat. Yang tadi di Roma 8 dikatakan bahwa yang lain masa nggak dikasih. Itu sebuah apa namanya? Sebuah clue, petunjuk bahwa Allah sebetulnya itu akan memberikan apapun yang kita butuhkan. Allah akan memberikan apapun yang kita butuhkan dan memang kita harus butuh. Tidak ada yang tidak.
Nah kalau kita enggak tahu siapa kita di dalam Kristus. Kita yang hanya cuma takut khawatir apakah Tuhan mau ngasih saya. Apakah Tuhan mau berkati saya. Apakah dulu ada satu orang ngomong begini. Kan kita enggak tahu apakah berkatnya masih datang atau enggak. Apakah nanti berkatnya tetap kita terima atau enggak. Itu iman dia. Dia bilang kan kita enggak tahu. Saya nolak, saya enggak mau. Saya katakan berkat saya tidak akan pernah habis. Berdasarkan firman Tuhan ini. Bukan karena saya berdosa kemudian Allah akan menghentikan berkatnya. Kagak. Allah tidak akan pernah menghentikan berkatnya. Amin. Allah tidak akan menghentikan apapun kesalahan kita pun dosa. Enggak. Karena karakter Allah itu bukan seperti itu. Dia sudah menyediakan mau berdosa kek atau tidak berdosa kek. Tuhan katakan sudah karuniakan, sudah diberikan, sudah disediakan. Titik. Pertanyaan percaya enggak? Kan ketika kita berdosa kita jadi, aduh. Apakah Tuhan masih mau kasih saya ya? Apakah Tuhan masih sayang sama saya? Apakah Tuhan masih bukain berkat buat saya enggak ya? Jadi gini, pengertian kita, siapa kita di dalam Tuhan itu harus benar-benar kental. Harus tahu. Kalau enggak kita akan menjadi orang Kristen yang terombang-ambing. Entar percaya, entar enggak. Kristen yoyo, entar ada di atas, ada di bawah, entar ada di atas, dia di bawah. Enggak punya kestabilan. Karena enggak punya pegangan, enggak punya pengertian. Siapa kita di dalam Kristus? Ini enggak mudah ya. Merubah otak. Untuk mengetahui, untuk bisa nempel ke dalam diri kita. Siapa dalam Kristus. Saya katakan ini gak mudah. Makanya. Tapi gini loh. Tapi ini penting dan sangat penting. Kalau kita gak anggap ini penting. Satu hari ketika ada sesuatu. Tekanan atau apapun juga. Kita akan jadi bimbang. Akibatnya bimbang. Yang gak dapet. Akibatnya bimbang enggak dapat. Asal tidak bimbang hatinya. Yesus ngomong. Apa saja yang dikatakannya. Itu akan diberikan. Itu akan terjadi bagi dia. Asal tidak bimbang. Lah kita semua ini kan membutuhkan sesuatu. Tapi kita enggak peduli untuk bisa mencari tahu firman Tuhan. Untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi minta Tuhan berkati saya. Berikan apa yang saya butuhkan. Tapi kita enggak mau tahu apa yang harus kita lakukan. Syaratnya kita. Kita cuma nuntut Tuhan. Tapi enggak peduli bagian kita. Yang enggak bisa. Aturan mainnya. Yang namanya nyalain AC itu pakai remote. Itu aturan mainnya. Mau dia apa-apain juga enggak bisa. Pakai manual, yang ini nggak ada nih, nggak ada ketombolannya, tombol manualnya nggak ada, nggak bakal bisa nyala. Itu aturan mainnya. Jadi aturan main setiap apapun yang Tuhan sudah sediakan, itu semua aturan mainnya ya percaya, nggak percaya ya nggak dapet. Tapi banyak orang Kristen nggak peduli untuk ngerenungin firman Tuhan supaya mempunyai iman, bukan punya iman, punya kepercayaan. Nggak peduli untuk cari Tuhan. Carilah kerajaan kebenaran. Aduh gak bisa lah. Gue lagi banyak kerjaan. Ngerenungin. No time. Ya sudah. That's your choice. Nah.
Itu satu pernyataan bahwa Allah ya mengadakan segala sesuatu. Jadi dia akan mengadakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena anaknya bisa diberikan. Sekarang ayat 7-nya, 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia yang telah mengasihi dia. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, we are more than conquerors through him who love us. Allah tuh sayang sama kita. Dia membuat pernyataan. Who love us. Dia membuat pernyataan. Kamu lebih daripada pemenang. Masa? Lawang gua susah, gua gagal. Masa gue seorang pemenang? Gue aja masih belum bisa. Gue masih sering salah. Masa gue dibilang sebagai seorang pemenang? Gimana? Gini loh. Allah tidak peduli kita salah. Allah tidak peduli kita melakukan dosa. Tapi satu hal yang dia tahu. Lu bisa menang. Kau lebih daripada pemenang. Allah memandang kita adalah seorang pemenang. Kalau kalian yang ngajarin waktu anak masih kecil untuk ngajarin sepeda. Apakah ketika dia naik sepeda anak kita langsung bisa? Langsung jalan gitu. Langsung naik sepeda bisa gitu tanpa jatuh. Kalau dulu kan roda 4. Ya kan? Roda 4 kan yang gak perlulah stabilan. Tapi ketika udah besar, anggap 2 tahun, 3 tahun gitu kan. 3 tahunan lah. Kita kan mesti ajarin anak kita tuh naik sepeda. Naik sepeda yang roda 2. Kan kita harus pegangin. Walaupun kita pegangin, ketika dia jalan, dia mulai ngegoes. Jatuh gak? Atau sama sekali 100% enggak jatuh? Ini kalau mereka yang ngajar anak ya. Karena saya punya pengalaman, saya punya 3 anak yang ngajarin sepeda, jatuh. Yang gak pernah ngajarin anak yang gak tahu. Nah, saya ngelihat anak saya jatuh. Apa yang saya lakukan? Apakah saya marah-marahin? Apakah kemudian saya menganggap anak saya goblok, tolol? Dan kemudian, udah berdiri gak usah dah. Yang saya pandang, yang saya lihat, anak saya jatuh, saya bilang kamu bisa. Saya tidak melihat anak saya nggak bisa. Saya tidak melihat bahwa anak saya sampai mati nggak pernah bisa naik sepeda. Nggak ngelihat. Yang saya lihat anak saya bisa naik sepeda. Sekalipun saat itu berkali-kali jatuh, saya tidak melihat anak saya nggak bisa naik. Allah memandang kita adalah seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Jadi walaupun kita melakukan kesalahan, walaupun kita melakukan dosa, Allah tidak memandang atau merendahkan kita. Amin. Ini saya renungi berhari-hari, mungkin ada 2 mingguan saya ngerenungin ginian. Gini loh, kalau namanya ngerenungin firman, jangan satu ayat baca selesai udah. Nggak ada yang mesti dikelola di otak kita, direnungin. Asal baca selesai udah. Itu namanya membaca, bukan merenungkan. Namanya merenungkan ketika ada satu ayat atau satu cerita. Kita mencoba merenungkannya,
Mikirin. Apa sih arti conquer? Pemenang itu di dalam bahasa Indonesia sehari-harinya? Atau di dalam kamus bahasa Indonesia? Nah, setelah sekalipun dapat, itu bukan berarti dalam waktu sebentar atau ya kita asal dapat udah selesai. Makanya merenungkan itu bukan kerjaan yang cepat, kakak. Ini yang terpenting. Ketika saya dapat pengertian kayak gini, besokannya saya nggak renungin lagi. Misalnya Senin, Selasanya saya renungin lagi, Rebonya saya renungin lagi. Setiap kali saya renungin selalu ada aja yang baru. Dan saya tahu otak gue belum nyampe. Masih ada yang belum ngerti. Saya renungin lagi. Untuk diaplikasikan di hidup saya. Apa yang saya lakuin. Ini yang saya dapat begini. Arti kata conquer itu, pemenang itu adalah penakluk. Penakluk artinya orang yang bisa mengalahkan atau menguasai sebuah wilayah melalui peperangan. More than conquer artinya adalah seseorang atau artinya lebih daripada seorang penakluk. Maksudnya apa? Artinya peperangan untuk menguasai. Jadi gini. Lebih daripada seorang penakluk artinya ketika dia mau berperang, dia sudah tahu dia pasti menang. Dia mau ngerebut nih. Makanya Joshua kemarin peperangannya begitu luar biasa banyaknya. Dia udah ngelihat gua pasti menang. Jadi ketika dia ke banyak kota ya, ke sini menang, ke sono menang, ke sini menang. Semuanya dimenangkan. Karena memang dia tahu more than conquer. Lebih daripada penang. Jadi sebelum menguasai nih, sebelum pergi nih, ya sebelum kerja, sebelum apapun juga. Udah tahu gue pasti dapat. Udah tahu gue pasti menang. Itu namanya more than conquer. Jadi sebelum perang, udah tahu hasilnya, sudah yakin pasti menang. Sehingga ketika mulai maju ya untuk perang, semangat atau keyakinan pasti menang itu udah ada. Sehingga saat berperang enggak ada sedikit pun ketakutan. Yang ada cuman keberanian. Semangat yang besar untuk ngadepin musuh. Udah punya keberanian. More than conquer itu sebetulnya kita mesti punya pengertian itu. Dan pengertian ini bukan asal saya ngomong gini kemudian kalian bisa, oh ya gue pasti more than conquer. Kagak. Enggak ya. Tidak semudah itu. Saya merenungkan berhari-hari. Sampai kemarin pun saya masih ngerenungin. Karena saya tahu untuk saya bisa memenangkan sebuah peperangan, untuk saya memenangkan apa yang saya kerjakan, saya butuh namanya keberanian, saya butuh namanya keyakinan. Nggak yakin, nggak bakal bisa menang. Kan itu syaratnya. Ini saya baru ngerti kenapa kalau dalam peperangan roh. Nggak ada istilah takut saya. Jadi ketika pelayanan saya udah tahu gue pasti menang. Itu setan mau segede apapun gue gak pikirin. Pokoknya gue datang gue bisa hancurin titik. Itu namanya more than conquer. Tapi kalau kita dalam kerja. Bisa gak ya? Gue berhasil gak ya? Aduh, ntar gimana ya? Gak punya yang namanya kepercayaan. Terus berharap menang. Berharap berhasil. Ya gak berhasil lah.
Pada saat firman Tuhan mengatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Ini sebetulnya adalah identitas kita. Siapa kita di dalam Kristus. Part 3 yang saya bahas kita ini untuk bisa berhasil dalam 5 bidang. Tahu diri dulu. Siapa nih kita di dalam Kristus. Kita pertama dari kita orang dibenarkan. Kedua, Allah peduli dan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Di dalam Kristus dia sudah sediakan. Yang ketiga ini, identitas kita, siapa diri kita. Kita ini penakluk. Bahkan kita gak perlu mengusahakan kita adalah untuk jadi seorang pemenang. Tapi masalahnya, tidak semua kita itu percaya akan kebenaran ini. Banyak orang mengatakan saya adalah orang gagal. Atau 50-50 gue bisa berhasil, 50 gue bisa gagal. Jadi gak punya yang namanya 100% keyakinan gue pasti berhasil. Karena gak punya satu pewahyuan. I am more than conqueror. Saya lebih daripada seorang pemenang. Itu identitasnya saya. Itulah saya. Siapa diri saya di dalam Tuhan. Saya ini adalah penakluk. Kita nggak bisa asal ngomong. Saya adalah seorang penakluk. Nggak bakal itu punya kekuatan. Ya. Tidak mudah untuk menyatakan saya adalah orang penakluk. Tidak mudah. Dan saya tahu, makanya saya ngerenungin berhari-hari, saya renungin. Kenapa inilah yang membuat saya bisa menang. Inilah cara kerjanya Tuhan adalah, kalau saya tahu siapa diri kita, dan saya di dalam Tuhan, siapanya saya ini. Saya bisa menang, saya bisa berhasil. Ini syaratnya. Siapa kita di dalam Tuhan? Kalau kita nggak punya, jangan berharap berhasil. Kalau kita mempercayai ya, bahwa kita adalah seorang pemenang, kita akan menjadi orang yang tidak mudah nyerah. Tidak mudah ngeluh. Pada saat kita salah, gagal, rugi, bermasalah. Kita bukan orang yang mudah nyerah. Ini yang gak mudah. Karena fakta menyatakan gua salah. Fakta menyatakan gua gagal. Fakta menyatakan gua gak bisa menangin orang ini. Gua gak bisa dapat orderan. Itu fakta. Ini yang gak mudah. Tapi gini loh. Kegagalan itu bukan akhir segala-galanya. Kesalahan itu bukan akhir segalanya. Masalah kita mungkin sulit. Tapi bukan berarti gak bisa dilewatin. Ya, kita bisa belajar dari kesalahan kita, kegagalan kita. Tetapi kita harus bangkit. Jadi apa ya? Jangan biarkan kesalahan, kegagalan itu menjadi penghalang kita untuk berhasil. Makanya kita harus punya berdiri di atas firman Tuhan. Allah mandang saya adalah seorang pemenang. Allah mandang saya berhasil. Allah mandang saya bisa. Memang gue sekarang belum bisa.
Memang sekarang gue susah. Memang gue sekarang rugi. Memang gue masih bermasalah, gue gagal, salah. Gak ada masalah. Allah pandang gue tetap pemenang. Gue bisa. Gue pasti bisa. Belajar dari kesalahan dan tetap bangkit. Amin. Bukan menjadi orang yang cengeng. Udah salah, Tuhan gimana ini Tuhan. Nangis, ngeluh. Kok Tuhan saya udah ngelakuin ini kok masih belum ada hasilnya Tuhan. Kok saya udah ngelakuin gini kok jadi begini ya Tuhan. Kok Tuhan jadi begini, kok jadi begini. Kenapa kita tidak tetap mempertahankan? Ini firman katakan gue menang, gue pasti menang, gue pasti menang. Oke sekarang ini gak bisa yang ini, udah gue coba yang lain. Oke gue mesti belajar lagi, gak apa-apa. Jadi kita mempertahankan kepercayaan kita sesuai dengan firman Tuhan. Siapa diri kita di dalam Tuhan. Itulah syarat untuk kita bisa berhasil. Memegang firman Tuhan. Amin. Wah, kalau saya terusin saya masih ada, tapi saya nggak lakuin lagi. Panjang. Oke, hari ini kita belajar bagaimana caranya untuk kita bisa berhasil adalah punyalah pengertian siapa kita di dalam Tuhan. Renunginlah, meditasikan. Jadilah orang yang suka ngerenung. Amin. Kalau nggak bakal bisa. Tadi saya katakan Andrew Wommack itu dia, betul nggak? Alasan dia tuh bisa menjadi orang yang berhasil. Bukan karena ada backingan. Kakak. Karena dia merenungkan firman Tuhan. Dia tahu dia salah. Dia katakan I was dumb. Saya tuh goblok dulu. Kenapa dia gak ngerti firman? Dia pelayan Tuhan loh. Dia full time tetapi dia salah. Dia full time. Seorang hamba Tuhan. Tapi dia salah melihat firman Tuhan. Salah apa? Dengar dari orang lain. Bahwa namanya pendeta gak boleh kerja sama sekali. Itu banyak yang nganut seperti itu. Ada yang saya kenal malah nganut seperti itu. Jadi anti banget untuk kerja. Namanya ada pendeta, namanya hamba Tuhan. Ya udah total dong untuk fokus sama Tuhan dong. Gak boleh yang lain. Pertanyaan saya begini. Kalau jemaatnya cuma 20, 30, 40, 50 orang. Bisa gak cukupi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan? Ini yang si Andrew Wommack ngomong. Dan ketika saya dengar itu betul juga. Gak bisa dengan orang-orang yang susah, dengan orang-orang yang gak punya duit. Bagaimana hamba Tuhan itu, gembala itu bisa mencukupi dengan jemaat yang sedikit. Jadi dulu dia berpatokan bernama hamba Tuhan itu adalah dia gak boleh kemana-mana. Dia mesti melayani Tuhan udah titik. Gak boleh kerja. Dan dia katakan kalau jemaatnya 500, 1000, 2000. Ya udah lo gak usah kerja. Karena ada kerjaan yang banyak. Dan tercukupi. Ya logis dong. No ada yang kayak masih begini. Susah. Saya mah gak mau. Lawang Tuhan bukan jalan sama saya kok. Kenapa saya harus tolak? Yang saya kasih tahu begini. Dia bisa berhasil karena ngerenungin firman Tuhan. Yang saya katakan ini faktanya benar. Manusia yang masih ada sekarang. 43 miliar sebulan. Ya sekitar gitu. Bayangkan jadi sehari 1 M lebih.
Ada yang bisa menghasilkan 1 M lebih. Dari orang yang puasa terpaksa dalam 2 minggu. Jadi saya katakan begini. Tuhan, gini loh, firman Tuhan tidak pernah salah. Yang salah tuh kita. Kalau kita nggak berubah-berubah, bukan karena Tuhannya. Kitanya kedablekan. Karena kita yang nggak mau ngerenungin firman Tuhan. Kita nggak bertahan dalam perenungan itu untuk ngelakuin firman Tuhan. Nggak bertahan. Yang dia lakukan, Andrew itu bertahan terus. Sampai sekarang tuh dia masih mempertahankannya. Yang merenungkan itu membuat kita berhasil. Tahu siapa Tuhan, tahu siapa diri kita. Di dalam Kristus. Itu yang membuat kita berhasil. Kenapa sih nggak pentingin ini gitu loh. Kenapa sih nggak tiap hari mementingkan untuk mencari kebenaran Tuhan. Untuk melihat diri kita. Dan kalau kita tahu nih, gue ada yang ganjil nih. Gue tahu nih gue punya sifat yang jelek nih. Gue mesti beresin. Pelepasanlah atau ubahlah. Jadi kita melihat diri kita. Firman mengacak diri kita. Siapa kita? Nah akibatnya kita berusaha untuk merubahnya. Nah kalau kita berubah, diri kita berubah, sifat atau karakter kita berubah, cara pola kita berubah, maka fisik kita berubah. Itulah tujuan kita ngerenungin. Amin. Jangan jadi beban, jangan dia seolah-olah gue ngebuang waktu nih sejam nih buat ngerenungin. Saya bisa ngerenungin bisa 2 jam, bisa 3 jam loh. Sampai benar-benar saya nangkep. Ketika tuh nangkep kayak apa ya? Kebuka gitu. Oh iya ya betul ya. Gue salahnya begini ya. Itu kebuka kayaknya terang gitu loh. Dan saya tahu inilah jawaban saya atau yang saya butuhin. Kalau saya berubah, saya pasti hidup saya akan berubah. Saya nggak berubah di dalam ini, otak saya nggak berubah, pengertian nggak berubah. Hidup saya pun nggak akan pernah berubah, tidak akan pernah sampai mati. Gak berubah. Dan saya nggak mau. Dan saya di pagi saya men-set pikiran saya. Nanti gue akan ini, gue akan ini, gue akan ini, gue akan ini. Buat anak gue akan ini, buat si Kyle, buat Marvel, buat Manuel. Ini gue akan kasih gini. Saya set pikiran saya, walaupun saya belum melihat. Gue gak pikirin, gue gak peduli. Yang saya tahu bahwa ini bisa. Itu aja. Saya belum lihat fakta. Gue gak pikirin. Satu hal yang saya percaya bahwa ini bukan yang mustahil, tetapi bisa dan gue bisa dapat. Itu aja. Tapi kalau set pikiran kita, aduh, buat besok aja susah, buat bayar uni nggak bisa, aduh, Tuhan nih gimana nih Tuhan, bukain dong jalan Tuhan. Tuhan bukain jalan dong, kasih saya orang lah, kasih saya orderan lah. Terus bilang mau berhasil. Bagaimana engkau berpikir, demikian engkau. Saya men-set pikiran saya itu berhasil. Karena yang saya lagi set ini itu butuh gede. Saya set otak saya di situ. Saya nggak mau set diri saya ini sekarang gue lagi begini. Saya nggak set begitu. Saya setting otak saya untuk ke depannya. Memang sangat besar dan besar. Tapi saya cuma katakan, it's possible. Ini mungkin ini bisa. Kalian gak bakal bisa men-set begini. Kalau kalian gak pernah renungin. Gak bakal bisa. Gak bakal. Dan itu bukan dilakukan sekali 2 kali. Gak bisa. Saya setengah mati untuk men-setnya.
Kenapa? Belum lama lah. Saya udah dapat pengertian gini. Yes. Saya ngelakuin kesalahan. Tinggal faktanya. Lu ngikutin emosi lu, perasaan lu, atau lu ngikutin firman? Fakta lu. Fakta. Terus saya ngomong, gue bisa. Gue bisa. Gak apa-apa, gue salah. Pokoknya gue bisa. Hari itu juga kesalahan saya dibetulin. Kesalahan saya bisa betulin. Cuma satu, saya pegang firman Tuhan. I am more than conquer. Saya lebih dari pemenang. Pokoknya gue bisa. Kesalahan itu dibalikin. Tuhan bukain jalan saya. Plek. Saya ngerti. Bisa. Itulah makanya saya tulis. Ini tulisan ketika saya lagi melakukan kesalahan. Kita sedang menciptakan di dalam imajinasi kita atau membentuk di dalam imajinasi kita sampai kita benar-benar melihatnya secara real dalam imajinasi kita. Dan begitu sangat yakin kita mendapatkannya. Maka itulah namanya kepercayaan 100%. Nah, ini minggu depan saya cerita. Tetapi hal ini tidak mudah. Karena kenyataan yang ada malah bertolak belakang. Ini saya nulis. Dan kita bisa melakukan kesalahan atau kegagalan. Saya nulis ini sebelum, saya katakan ya, sebelum saya membalikan kesalahan saya. Ini persis saya salah. Saya tulis. Karena kita masih bisa melakukan kesalahan atau kegagalan. Karena mekanisme otomatis kita. Otomatis kesalahan kita, kegagalan kita, ketakutan kita. Belum sama dengan imajinasi yang kita bentuk. Tetapi saya tulis ini belum terjadi, saya kembalikannya. Tetapi dengan tidak menyerah dan terus membentuk. Jadi tidak nyerah, tapi terus membentuk. Maka perlahan-lahan mekanisme keberhasilan dalam diri kita akan melakukan koreksi untuk membawa kita kepada tindakan yang benar. Saya nulis dengan fakta yang saya alami. Saya katakan ya, tidak menyerah. Ini sekitar jam 10-11an saya nulis. Itu kejadian yang salah saya lakukan. Tapi hari itu juga. Kemarinnya. Tapi kemudian kalau saya tulis ini. Saya katakan tidak mudah. Tapi hari itu. Karena saya tidak nyerah. Saya tetap membayangkan. I am more than conquer. Tuhan bukain jalan. Amin. Tinggal kita yang mutusin. Saya katakan ini tidak mudah. Orang tipe-tipe yang pengecut, tipe-tipe pengeluh, tipe-tipe yang tempe, tahu, gak bakal bisa. Jadi improve lah diri kita sendiri. Ingat ya, yang memutuskan diri kita. Tuhan sudah tetapkan, dia sudah sediakan, kita sendiri memutuskan yang enggaknya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Oke, musik.